yang punya warung makan Indomie itu nggak pernah lekang oleh waktu. Selalu ada, selalu tumbuh, selalu menjamur. Kita nggak akan pernah merasakan yang namanya sukses kalau belum merasakan gagal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat buat para pejuang UMKM dimanapun kalian berada. Tetap terus semangat dan berjuang dengan bisnis kalian. Karena UMKM naik kelas. Perkenalkan, saya Dinda Vidya Putri. Hari ini saya kedatangan bintang tamu yang sangat spesial dan bisnisnya sangat menginspirasi. Oh ya, sebelum itu jangan lupa podcast kita pakai H ya, podcast. Udah jangan lama-lama, langsung aja kita kenalan sama bintang tamu kita yang kece hari ini. Kira-kira bisnisnya apa ya? Kenalan dulu. Halo Mas Febri. Halo. Halo, boleh diperkenalkan Mas Febri dari mana nih? Saya Febri Budi Sugiarta dari Bekasi, selaku owner dari Warmindo Microlab. Warmindo Microlab. Iya. Wah, kayak menarik nih, ada microlabnya. Boleh dijelasin nggak sih Mas, kira-kira Warmindo Microlab itu apa spesifiknya? Warmindo Microlab itu warung makan Indomie dengan media penjualan kami menggunakan microlab atau angkot. Oke, pakai angkot? Iya. Jadi jalan kemana-mana gitu? Atau gimana konsepnya? Kalau kita sistem kita ngetem sih, kita punya tempat ngetem sendiri. Tapi kalau misalnya ada beberapa kemarin kayak kita ada panggilan event, kita juga datang ke event menggunakan microlab itu. Oh gitu, jadi konsepnya warung dalam microlab ya? Betul. Oh gitu, kalau boleh tahu apa aja yang dijual dari warung microlab tersebut? Yang jelas karena kita menggunakan nama Warmindo, warung makan Indomie, jadi kita jualan Indomie, terus ada pilihan lainnya kayak snacknya kentang goreng, terus cireng rujak, lalu ada babakaran yang basicnya seafood, sama ada nasi juga. Kenapa sih lebih kepikiran untuk membuat microlab Warmindo ya? Iya. Karena kan sekarang kan bisnis tuh banyak banget ya. Ada frozen food, ada apa namanya Korean food gitu. Terus macam-macam lah. Kenapa memilih Warmindo? Kita nggak bisa memungkiri kalau Indomie itu selera kita semua. Selera Jadi aku juga sih. jadi kalau saya ngelihat Indomie yang punya warung makan Indomie itu nggak pernah lekang oleh waktu. Selalu ada, selalu tumbuh, selalu menjamur. Oke, jadi itu merupakan salah satu alasan mengapa pakai Indomie. Betul. Oh gitu. Untuk Indomie sendiri ada sponsor dari Indomie kah? Ya ada sponsor dari Indofood kah? Ada, kita dapat support berupa branding dari pihak Indofoodnya, terutama dari Warmindo officialnya. Jadi dari Indofood itu mereka punya tim yang bergerak memang untuk memberikan support ke UMKM seperti kita yang menjual produk-produknya Indofood. Gitu. Oh gitu. Tapi dengan syarat dan ketentuan khusus ya? Iya, yang jelas yang penting ada produk dari Indofoodnya. Oh gitu, yang penting ada produk dari Indofoodnya. Betul. Kita balik ke microlab nih Mas. Untuk waktu instalasi microlab sendiri tuh berapa lama sih? Instalasinya kalau kita bicara dari awal sebelum terbangunnya Warmindo Microlab, dulu saya sempat buka usaha kopi menggunakan microlab juga. Oh dengan microlab juga? Iya. Konsepnya coffee shop? Iya, coffee shop tapi di microlab. Jadi pembuatan yang produksinya kita di dalam mobil. Dulu namanya Microlab Kopi. Kita berdiri itu di awal tahun 2020 Januari. Januari 2020 sempat microlab coffee. Iya betul. Oke, Terus sekarang beralih. Maret kita pandemi, awal pandemi, dari situ kita mulai goyang dan akhirnya dengan sangat terpaksa Microlab Kopi itu kita tutup. Oh, gitu. Nah setelah itu saya kerja selama 1 tahun lebih sebulan. Terus ada desas-desus yang mengatakan bahwa saya akan habis kontrak dan tidak diperpanjang, dan akhirnya saya mencari inspirasi untuk memulai usaha lagi, dan akhirnya terbangunlah Warmindo Microlab ini
Jadi ya total untuk masa pembangunan itu kalau misalnya kita hitung dari Mikrolet Kopi itu ya sekitar 1 tahun. Tapi kalau misalnya pas Warmindo Mikroletnya ini kurang lebih 1 bulan lah. 1 bulan. Mm-mm. Oh gitu. Untuk biayanya sendiri gimana Mas? Kan transparansinya pasti cukup lumayan jauh kan dari Iya. konsep coffee shop tiba-tiba ke yang Warmindo Indonesia banget nih, makanan anak muda yang ABG banget, ABG yang biasa nongkrong malam kan ya. Benar. Itu membutuhkan berapa banyak biaya? Kalau kita hitung dari awal pembangunan mobilnya kita rubah konsepnya dari mobil passenger ke food truck itu lumayan besar ya. Pokoknya perkiraan saya waktu itu nembus di 80 juta. 80 juta? Iya. Hanya untuk instalasinya? Instalasi, rombak mobil dari passenger ke food truck, terus biaya budgeting kita buat beli produk awal, stok awal, terus perlengkapan dapurnya, perkakas-perkakasnya, itu sekitar 80 juta. Sorry aku mau nanya, ini sendiri, dibangun sendiri atau ada partnership atau? Kalau Warmindo Mikrolet itu saya sendiri. Sendiri? Betul. Kenapa sih Mas selalu menggunakan Mikrolet? Ada apakah di Mikrolet itu? Karena memang icon kita ya Mikrolet, jadi biar lebih kenal aja kalau misalnya di Bekasi tuh ada Warmindo yang basicnya tuh Mikrolet. Gitu. Atau misalkan pernah nggak terinspirasi dari mana gitu? Untuk inspirasi Warmindo sendiri waktu itu pas karena dari desas-desus yang saya mau habis kontrak itu memang lagi viral juga kan di TikTok Warmindo touchscreen. Oke, Warmindo touchscreen yang kita bisa ini sendiri ya? Iya, kita ngambil Indomie-nya sendiri. Nah, dari situ saya terinspirasi kalau misalnya saya buka usaha seperti ini buat modal sewa ruko, saya waktu itu belum mampu. Yang saya punya hanya Mikrolet ini. Gitu. Jadi dengan sangat antusias waktu itu saya ngebangun Mikrolet ini lagi. Mikroletnya sendiri didapat dari peninggalan dari kakek saya. Oh iya. Iya. Berarti itu udah dari turun temurun ya? Iya. Sebenarnya warisan? Enggak sih. Oh, enggak. Jadi sebenarnya bukan basicnya memang mobil ini bukan angkot ya, memang mobil passenger, mobil keluarga. Oh, mobil keluarga. Terus traveling keluarga iya. gitu ya. Terus karena sudah punya mobil yang baru, mobil ini nggak pernah dipakai. Jadi sekitar 4 tahun itu mobil nggak pernah nyala. Jadi pas saya ngebangun mobilnya pun saya ibaratnya saya ngambil mobil ini dari tempat sampah karena udah tertimbun sama daun-daun, jadi udah kotor banget lah. Lama nggak dipakai. Udah lama nggak dipakai, jadi ya kayak rongsokan aja gitu kan. Tapi karena kita mau usaha, jadi ya kita hidupin lagi gitu, kita bangkitkan dari mati surinya. Oke, dimana ada usaha di situ ada jalan. Betul. Iya gitu. Oke, tadi kan kita ngomongin Mikrolet ya. Ternyata Mikrolet itu dari peninggalan ya Mas ya, peninggalan kakek. Terus kenapa sih Mas memilih untuk bisnis? Sebelumnya apa nih Mas? Kerja di tempat yang biasa kan? Karyawan swasta ya? Iya. Kalau dari lulus kuliah udah langsung mulai terjun bisnis. Oh, langsung terjun bisnis. Iya, basic kuliah apa? Programnya apa? Bisnis, ngambil bisnis? Bukan. Kuliah dulu di jurusan Fakultas Teknik, jurusannya di manajemen. Oh, manajemen. Tuh. Manajemen kuliahnya di manajemen penerbangan. Penerbangan? Iya. Makanya saat mulai bisnis ini ya kita banting setirnya terlalu jauh memang dari manajemen penerbangan. Terus kita mulai bisnis tuh banting setirnya terlalu jauh memang. Kenapa memilih untuk banting setir? Nggak cocokkah di passion sebelumnya? Karena saya juga sudah pernah merasakan bekerja ya, saya lebih orangnya tuh tidak suka diatur sama orang. Oh gitu? Iya, jadi daripada saya diatur orang, lebih baik saya mengarahkan orang, bukan mengatur orang. Oke. Gitu.
Jadi total kerja sebelum kan pernah sempat jadi karyawan Betul. ya. Itu bertahan berapa lama jadi karyawan? 1 tahun 1 bulan. 1 tahun 1 bulan. Ternyata emang merasa passionnya bukan di sana ya. Iya. Oh gitu. Ada keturunan kah? Katanya nih ya, kalau orang bisnis itu pasti ada keturunannya. Keluarganya juga salah satunya pasti ada yang bisnis. Ya, Bener nggak kalau keturunan ada pasti. Oke. Mulai dari keluarga mama ya, itu dari almarhum kakek itu pembisnis. Dan sampai mamah pun punya bisnis juga. Kalau papa pegawai negeri. Pegawai negeri. Di Kalau Angkatan mama Laut. memang udah punya bisnis Iya, ya. memang punya bisnis. Nah gitu. Jadi disupport juga deh sama Disupport. keluarga ya. Ya syukur deh ya kalau misalnya disupport. Nah untuk saat ini kalau boleh tahu nih ya, berapa sih keuntungan dalam per bulannya usaha Microlet ini? Kalau omset, kita berbicara omset kotor ya, Yes. jadi masih belum bisa kita hitung bersih. Itu per bulan itu di 25 sampai 30 juta. 25 juta, itu kotor. Itu kotor. Kalau misalnya kita hitung ya tinggal dikurangin aja, untuk biaya operasional tuh sekitar 60%. Biaya operasionalnya 60%. Iya, dari gaji Oke. karyawan, terus kita restock barang, sama biaya-biaya sewa lahan, listrik, bensin karena kita menggunakan Microlet. Microlet. Itu ya untuk operasional saya ngebudgeting di 60%. Di 60%. Nah, 40%-nya keuntungan bersih saya. Itu konsisten 25 juta selama ini ya? Udah berapa bulan? Selama ini kita udah berjalan di 6 bulan. Kita mulai di 15 September 2021. Kita berarti udah berjalan 6 bulan lebih 2 hari ini. Oh, udah lebih 2 hari ya, Iya, 17 ya betul. sekarang. Itu konsisten 25 Itu juta. konsisten, Pasti 20. kotornya dapat segitu ya? 25 sampai 30 lah. 25 juta Di range sampai 30. segitu. Berarti sudah dapat untung dong dari modal awal. Sudah balik modal. Wah, keren. Sudah balik modal. Sudah. Kalau boleh tahu jumlah karyawan sekarang berapa, Mas? Untuk yang regulernya kita di 4 orang. Untuk yang freelance-nya ada di 5 orang. Jadi yang freelance-nya ini saat saya panggil, saat yang regulernya izin atau sakit, itu saya panggil. Oke, berarti Dan total karyawan tetapnya 5 orang. karyawan tetapnya 4. 4 orang itu yang tetap ya. Mm-mm. Kalau jam operasional bukanya Microlet Warindo ini dari jam berapa sampai jam berapa sih? Kita tiba di lokasi itu di jam 5 sore. Terus untuk close order kita di jam 12. Jam setengah 1 kita mulai prepare barang untuk pulang. Ya jam 1 kita udah clear area. Oh, jadi jam 1 sudah clear area ya, Iya. benar-benar tutup ya. Nggak ngambil sistem yang 24 jam gitu, Mas. Karena kita di pinggir jalan, jadi susah untuk 24 jam. Oh, gitu. Mungkin nanti next cabang akan saya berlakukan sistem seperti itu. Kalau tempatnya memungkinkan. Oke, ngomong masalah tempat nih, ini kan lokasinya di Bekasi ya, Betul. benar kan? Kenapa sih memilih tempat di Bekasi? Karena memang rumah di Bekasi. Jadi memang asal Bekasi. iya, jadi dari rumah ke lapak itu sekitar 5 menit. Nggak jauh. Jadi nggak kalau jauh. misalnya barang ada yang kurang, entah itu air habis atau mungkin topping-topping yang habis, karena kita kan pasti stok di rumah kan, itu kita bisa pulang. Oh gitu, emang aksesnya deket ke Iya, rumah ya. deket ke Kebetulan rumah. di situ juga rame mungkin ya. Betul. Oh gitu. Tadi kan kita ngomongin sukanya terus nih ya, sukanya, keuntungannya, terus juga pokoknya kita ngebahas masalah keuntungan. Karena bisnis itu kan biasanya ada untung dan rugi. Ada rugi. Selama ini pernah ada kerugian, Mas? Rugi pernah sih, sampai hari itu kita jualan, terus ternyata pas belanja kita minus. Oh iya. Iya, karena memang belanjaan kita lumayan banyak. Jadi kita pas belanja untuk besoknya itu sempat pernah minus cuman 1 kali. 1 kali dalam Iya. 6 bulan belakangan ini ya? Mm-mm. Jadi hanya 1 kali minus, selebihnya alhamdulillah nggak ada ya? Alhamdulillah ada. Oke. Mas, ini kan untuk anak-anak nih yang baru mau mulai bisnis gitu kan. Ada nggak sih Mas trik khusus atau tips and trik lah ya buat para pemula nih, supaya misalkan mereka bisa lebih berhati-hati atau mereka bisa menakar lah kira-kira
gimana nih untuk kedepannya untuk buka bisnis yang bisa menjamin gitu. Ada nggak sih Mas? Kalau tips and trick yang seperti itu mungkin saya kurang kurang bisa memberikan saran seperti itu ya. Mungkin saya hanya mengingatkan ke entrepreneur-entrepreneur muda yang mau memulai bisnis untuk tidak pernah takut gagal. Kalau misalnya punya niat untuk memulai bisnis, lakukan sekarang juga. Walaupun tanpa modal. Walaupun tanpa modal. Yakin. Lakukan sekarang juga, jangan takut gagal. Karena kita nggak akan pernah merasakan sukses kalau belum tahu rasanya gagal. Masnya sendiri pernah gagal belum? Sudah. Oh sudah. Waktu Microlet Kopi, saya merasakan kegagalan di bisnis saya. Sampai akhirnya tutup itu kan. Oke, akhirnya beralih ya? Beralih dari Microlet Kopi, terus saya beralih jadi pegawai, terus akhirnya mulai bisnis lagi. Oke, tadi kan kelulusan tahun 2019. Iya. Ya, boleh di-spill nggak sih kira-kira nih pembisnis entrepreneur muda ini kira-kira umurnya berapa sih? Umurnya sekarang di 25 tahun. 25 tahun, Iya. sudah menjadi owner berarti ya? Iya. Wow, keren banget sih. 25 tahun sudah owner, sudah memiliki Microlet Warmindo ya? Iya, betul. Keren banget sih, Mas. Inspirasinya dari mana sih, Mas? Kok bisa gitu? Biasanya kan anak-anak 25 tahun kan masih mau chill dulu, Iya. ya kan? Masih mau Main. healing. Iya, butuh healing nih, Besti gitu. Ini kenapa gigih banget gitu? Apa sih, Mas, yang jadi motivasinya? Nggak muluk-muluk, Ini apa nih? cuman ingin membantu orang. Oke, Jadi- membantu orang banyak gitu Iya, ya? jadi saat saya buka Warmindo Microlet ini, saya bisa mempekerjakan orang, bisa membantu perekonomian karyawan-karyawan saya. Jadi ya awalnya itu ya niatnya untuk membantu orang. Untuk membantu banyak orang ya, oke. Kalau cita-cita Mas, dari dulu cita-citanya mau menjadi businessman kah atau Iya. Kalau cita-cita memang dari dulu memang pengen jadi bisnismen, pengen punya restoran sendiri karena memang basic dari keluarga saya terutama memang pembisnis kuliner. oh Dari mama punya usaha kuliner juga, terus saya akhirnya punya usaha kuliner juga sampai saya punya cita-cita mau punya restoran sendiri. wah keren. Ini menarik banget ya. Kuliahnya teknik ya. Teknik. Manajemen penerbangan. Betul. Terus sempat kerja menjadi karyawan swasta sehingga sekarang punya usaha sendiri. Mas, saya mau nanya, chefnya dari mana nih? Maksudnya? Oh, chef yang masak gitu. Ini kan Warmindo nih. Mm-mm. Masnya Kalau- sendiri kah? Kalau chef, kita nggak mematokkan harus chef yang bisa masak begini begitu karena Indomie itu gampang Oh iya, ngebuatnya, tinggal tinggal gitu aja. direbus doang. Jadi mungkin anak-anak yang masih SMP pun udah bisa nyeduh Indomie sendiri gitu. Oh gitu, enggak kan tadi kan sebelumnya kan aku lihat tuh beberapa menunya kan, nggak cuma ada Indomie ya, ada yang geprek kalau nggak salah ya, Nugget geprek. nugget geprek, terus ada apa lagi ya tadi ya, cireng ya kalau nggak Iya, salah ya. itu kan gampang, tinggal, Oh, tinggal digoreng. digoreng aja. Oh gitu. Itu nggak perlu teknik-teknik khusus untuk Nggak harus, jadi siapapun emang basicnya harus bisa masak ya. Iya, yang penting bisa masak, bisa megang kompor, bisa nyalain kompor, bisa masang gas. Oh gitu, Iya. harus bisa masak gas ya. Iya. Tapi satu pertanyaan saya, kenapa makan Indomie di rumah dengan buatan sendiri sama di Warmindo atau warkop-warkop lain itu beda? Kenapa sih? Itu- Apa tipsnya gitu loh? Itu suatu mitos yang belum bisa kita pecahkan juga. Tidak bisa dijawab bahkan Iya, sampai sekarang. bahkan dari pihak Indofood-nya waktu itu yang datang ke Warmindo Microlet pun sama, itu juga bisa mereka bertanya-tanya kenapa sih buatan orang tuh lebih enak iya, dibanding benar buatan banget. sendiri. Itu tuh selalu jadi pertanyaan halayak umum ya, maksudnya Betul. banyak. Dan pribadi saya juga, kenapa ya kalau kita makan Indomie ya di warkop atau Warmindo itu tuh beda sama kita buat sendiri di Iya. rumah gitu. Mungkin kalau seperti itu karena kalau buat sendiri karena Atau kita langsung di-endorse langsung dari Indofood-nya? Nggak ngaruh ya? enggak. Kalau mungkin ya karena kita masak sendiri, kita melakukan prosesnya sendiri. Jadi kan kadang kalau kita masak sendiri itu kadang kita udah kenyang duluan karena Karena kita proses masak ya. masaknya gitu kan.
Mungkin karena itu sih. Nah gitu, karena ada yang nyuguhin juga Iya, kali ya. Terus jadi- vibes-nya beda Betul. ya kan sama teman-teman. Terus juga emang apa sistemnya tuh emang tongkrongan Iya. sambil ngobrol, ngopi gitu. Oke, nih kira-kira kedepannya nih Mas, rencana kedepannya untuk Warmindo sendiri bagaimana sih Mas? Untuk rencana kedepannya dalam waktu dekat ini kita mau buka cabang kedua menggunakan mikrolet juga. Oke. Jadi mobilnya sudah kami siapkan, sedang proses pembangunan. Insya Allah sehabis Lebaran lah, setelah Lebaran kita sudah buka. Itu target saya. Oke. Tuh. Berapa cabang nih kira-kira? Satu lagi. Oh, satu. Mm-mm. Ada niatan untuk di seluruh Indonesia nggak sih? Misalnya Mikrolet Warmindo gitu, ada di Sumatera, Pulau Jawa. Ya, untuk saat ini sih yang saya kejar Jabodetabek dulu ya. Jabodetabek Iya. dulu ya. Jadi untuk ekspansi untuk sampai keluar pulau masih belum ada bayangan karena timnya juga belum saya bentuk. Saya juga masih sendiri memanage bisnis ini sendiri. Jadi saya belum punya tim. Mungkin nanti kedepannya akan saya bangun setelah cabang kedua, ketiga berjalan, mungkin baru saya bangun. Oke, untuk kesulitan sendiri ada nggak sih Mas sampai selama ini kesulitannya? Kesulitannya sih selama ini ya kalau misalnya saya sampai bisa berada di titik ini, menurut saya nggak ada yang sulit. Hujan kah? Biasanya cuaca. Oh, kalau misalnya kondisi-kondisi kayak gitu ya karena kita di pinggir jalan, ya musuh kita memang hujan. Tapi setelah hujan, Indomie paling dicari. Oh benar banget. Setelah hujan Indomie emang paling dicari. Apalagi kalau makan pakai sambal ya Mas ya. Iya. Enak banget, telurnya setengah matang. Udahan yuk kita makan Indomie aja. Oh enggak ya. Oke Mas, aku kira cukup pertanyaannya. Setelah ini karena kita mau main games. Siap Oke. main games? Siap. Oke, aku mau nanya nih. Apakah istri dan keluarga mendukung Mas? Kalau istri saya belum punya ya. Oh belum, Belum. 25 tahun. Kalau keluarga, alhamdulillah full support. Oh, alhamdulillah full support. Tapi kalau calon udah ada kan? Calon ada. Alhamdulillah, ya udah. Ya jadi promo ya? Oh enggak, salah. Enggak. Pertanyaan selanjutnya ya. Adakah role model atau sosok yang Mas kagumi dalam berbisnis? Sosok yang saya kagumi, yang pasti orang tua saya. Oke. Terutama nyokap, dia pembisnis juga. Jadi saya banyak belajar dari dia. Oke, jadi emang dari keluarga sendiri ya. Kalau misalkan tokoh yang lain, tokoh pembisnis yang lain mungkin nggak ada. Belum ada sih. Atau ingin menjadi seperti apa? Kalau ingin menjadi seperti apa, saya ingin menjadi diri saya sendiri. Iya deh, keren. Lah, untuk apa menjadi orang lain kalau misalnya tidak sesuai dengan diri kita sendiri? Keren banget. Tapi kan punya inspirasi kan gak ada salahnya juga. Betul kan sih. ya. Iya, apa kalau misalkan ingin menjadi inspirasi dari orang lain, itu menurut saya sih emang lebih bagus ya. Biar menjadi pencetus untuk entrepreneur muda nih. Biasanya kan kalau misalkan anak-anak baru lulus nih ya, bingung ya, udah ngelamar CV di sana ditolak, di sana ditolak. Ternyata ada loh salah satu inspirasi kita bahwa lulusan muda dia sudah menjadi owner dengan keuntungan yang sangat menggiurkan. Mas, dari keuntungan tuh udah beli apa aja Mas? Keuntungan yang jelas udah kebeli unit satu lagi, mobil satu lagi untuk cabang 2. Wow, keren. Berarti udah bisa beli satu unit mobil lagi. Terus udah bisa nabung lah ya tahun depan merit. Oh enggak ya? Belum. Kalau nabung udah dari lama. Oke. Mungkin saat ini juga saya sudah proses KPR rumah. Oke, 25 tahun sudah punya KPR rumah. Keren banget. Yuk yang masih ngekos mikir yuk. Oh enggak. Oke. Selanjutnya kita bakal main game ya Mas. Oke, tunggu saksikan games. Kira-kira seseru apa ya gamesnya? Jangan kemana-mana. Nama kuisnya kuis kaum mending ala plus 62. Anaknya milenial banget nih. Lo banget deh pokoknya bro.
Pertanyaan pertama, jawab cepat ya. Iya. Nekat tanpa modal atau punya modal tapi ragu banyak perhitungan? Nekat tanpa modal. Kenapa? Kalau sudah nekat pasti ada jalannya. Keren. Kalau ragu-ragu lebih baik mending nggak usah. Mending nggak usah ya? Iya. Oke, daripada ntar kecewa dan jadi trauma. Betul. Setuju. Yang kedua, terlambat melangkah atau pasrah pada keadaan? Terlambat melangkah. Kenapa? Setidaknya kita berani untuk melangkah dibanding pasrah. Wih, motivasi banget nih ah. Selanjutnya ya, yang ketiga, memiliki harapan atau membuat peluang? Membuat peluang. Alasannya? Percuma kita membuat harapan kosong yang tidak terrealisasikan. Jadi itu suatu hal yang percuma menurut saya. Lebih baik kita membuat peluang yang bisa kita harapkan. Please, buat para cowok PHP, tolonglah dengarkan ini ya. Bukan ya? Oke, berarti yang terakhir. Yang keempat. Modal dari uang sendiri atau modal bersama tapi sharing keuntungan? Modal sendiri. Kenapa? Karena kalau sharing keuntungan, kayaknya kita sudah melakukan dengan effort yang lebih, tapi keuntungannya kita bagi itu kayak kurang aja menurut saya. Kurang ya? Iya. Oke, emang rasa kepuasannya kurang ya Betul. Mas ya? Oke, benar sih. Tapi kan harus punya modal juga yang kuat, yang maksudnya yang besar ya kan? Iya. Oke, dan yang terakhir. Jika usaha yang saat ini Mas lakukan sudah gagal lebih dari 3 kali, apa yang akan Mas lakukan selanjutnya? Coba lagi. Karena kegagalan itu untuk dipelajari, bukan untuk ditakuti. Tetap mau di Warmindo Mikrolet atau beralih bisnis yang lain? Tetap di Warmindo Mikrolet dan membuka peluang baru lagi. Oke, berarti emang udah pakem banget ya ini Mikrolet Warmindo ini ya. Iya. Dan ini juga jujur ya, saya baru dengar sih Mas. Maksudnya emang perdana banget saya tahu. Dan saya rasa juga Jabodetabek baru Mas doang yang punya ya? Iya. 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 Keren banget kan. Kalau konsepnya Anak muda, tolonglah ya anak muda. Konsepnya emang baru Mas doang ya pakai Mikrolet ya? Kalau konsepnya Mikrolet dan Warmindo baru saya doang sih. Mas doang yang punya ya, Iya. karena mungkin Mikroletnya sudah banyak, tapi beda konsep dan beda jualan ya. Iya, kalau misalnya Warmindo-nya juga pun sudah banyak, tapi yang berani menggunakan Mikrolet itu mungkin baru saya, karena budget awalnya pembangunannya bukan Yang sedikit. Iya. Iya sih, benar, keren banget sih, keren. Semangat, semoga outletnya semakin banyak, Amin. ya kan, gak hanya di Jabodetabek, tapi mungkin bisa menginspirasi banyak orang dan seluruh Indonesia ya Mas ya, bisa mempekerjakan banyak orang juga, Amin. menjadi inspirasi nggak tuh jadinya, menjadi inspirasi para anak-anak muda di luar sana mungkin yang masih galau harus berbuat apa atau membuka UMKM seperti apa ya kan? Oke, terakhir deh, boleh Mas langsung promosikan di sana Warmindonya Mas dan satu kata motivasi untuk teman-teman di luar sana. Halo Sobat Ngetem, Warmindo Mikrolet tepatnya ada di Jalan Raya Keranggan Permai, tepatnya di seberang SPBU Keranggan Permai, Bekasi, Jawa Barat. Untuk para calon entrepreneur nih, kalau sudah punya niat, segera melangkah, jangan takut gagal, karena kegagalan itu untuk dipelajari, bukan untuk ditakuti. Dan satu lagi, kita nggak akan pernah merasakan yang namanya sukses kalau belum merasakan gagal. Widih, top banget deh ya. Duh, pokoknya idaman gak sih nih ya, 25 tahun, aduh adek. Oke deh, kayak saya rasa sudah cukup ya Mas ya ngobrol-ngobrolnya, ilmunya juga sangat bermanfaat. Terima kasih banyak buat Mas Feby yang udah dari jauh-jauh dari Bekasi menyempatkan datang ke sini. Semoga bisa menginspirasi banyak orang di luar sana dan bisnisnya juga semakin lancar. Sampai ketemu di Warmindo nanti sore ya? Enggak.
Saya Yunda Vidya Putri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.